Taib. Ana ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadyi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali setelah Rabu kedua. Saya libur bahasa Arab, libur Minhajul Muslim. InsyaAllah Rabu keempat ini kita melanjutkan membahas kitab Minhajul Muslim. Dan pertemuan terakhir, betul, yaitu apa? Saya masih berada pada adab bertetangga. Kita tinggal sedikit, yaitu pada poin 3. Itu pun sudah disampaikan sebagiannya. Dan juga terakhir yaitu pada poin 4. Kalau di buku yang terjemahannya itu di halaman 185, ya, di halaman 185. Baik, kita ulang lagi tulisan dari muallif sini, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, di antara hal yang disunahkan saat seseorang bertetangga ialah ikramuhu bi isda'il ma'rufi wal khairi ilaihi, yaitu apa? Memuliakan tetangga dengan kita bersikap dan berbuat baik kepada siapa? Kepada mereka. Jadi di antara hal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sama dengan poin yang kedua, yaitu apa? Sikap, lisan ataupun perbuatan kita itu hendaknya apa? Berbuat baik kepada siapa? Kepada tetangga kita, dengan seluruh kebaikan yang memang kita bisa mampu untuk apa? Mengerjakannya. Ya, bukan hanya sekedar berkata baik saja, tidak. Bukan hanya sekedar yaitu saling membantu saja, tidak, tapi dengan seluruh perbuatan baik yang memang kita mampu bisa untuk apa? Mengerjakannya. Misalnya dengan kita memberi makanan, ya, dengan kita apa? Memberikan bala bantuan, memberikan apa? Sedekah, memberikan apa? Membelanjakan harta untuk mereka misalnya. Dengan hal apapun, selama itu termasuk perbuatan baik, baik itu dinilai secara agama maupun dinilai secara apa? Moral dalam kehidupan kita bertetangga, maka itulah perbuatan baik yang harus apa? Kita tunaikan kepada tetangga kita. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam buku tersebut, ya nisa al-muslimat la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsani syatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para wanita muslimah, janganlah kalian apa? Meremehkan pemberian kalian sesama atau pemberian kalian kepada siapa? Kepada sesama tetangga. Jadi Nabi SAW melarang kita ibu-ibu, para ummahat, untuk apa? Meremehkan pemberian tetangga kita, meskipun pemberian tersebut adalah hal yang bisa kita untuk membuatnya. Contoh, jenengan dikasih oseng-oseng tahu tempe, jangan dihina ibu, ya. Dikasih apa? Bali, maksudnya dikasih ma'aman apa? Bali, jangan dihina. Dikasih ma'aman apa? Yakni OT-OT misalnya, jangan apa? Jangan dihina. Karena Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, beliau SAW mengatakan apa? Walau firsani syatin atau firsani syatin, ya. Meskipun pemberian itu hanya bernilai apa? Seperti yakni firsan itu apa ya?
kaki kambing, bukan kaki utuh Bu ya. Sama sambil enggak, kakinya Bu ya. Mulai dari apa? Dari lutut sampai kemana? Ke bawah ya. Pemberian yang sederhana apa tidak itu? Sederhana. Kecil apa tidak? Kecil. Tetapi Nabi SAW melarang kita untuk apa? Menolak atau meremehkan pemberian dari siapa? Tetangga. Meskipun tetangga kita itu hanya memberi apa Bu? Pisang ya. Itu namanya pisang tuh kalau sak cengkeh Bu ya. Mahat, kalau pisang sepotong bukan satu biji ya, satu baris itu namanya sak apa? Sak apa namanya? Sak sisir ya, betul sak sisir ya. Kalau satu gelondong besar itu namanya apa? Hah? Sak tandan ya, satu tandan ya. Tandun apa tandan? Taib, satu tandan. Kalau satu tandan banyak Bu ya. Kalau kita misalnya cuma dikasih pisang satu sisir misalnya, satu sisir pisang kepok ya, atau pisang susu, maka apa? Nabi SAW dilarang mencela, atau kita dilarang oleh Nabi SAW untuk apa? Mencela pemberian apa mereka. Misal, cuman dibawain salak pondo, empat salak tok, 4 tok Bu. Itu pun tidak boleh apa? Dihina. Ya. Kalau dibawain durian masih mahal Bu ya, durian. Meskipun satu durian itu masih apa? Masih mahal ya. Tapi kalau cuma dibawain apa? Salak pondo isinya cuma 4 biji atau 4 buah salak saja ya, itu kita tidak boleh apa? Menghina ya. Maka dari itu sebagai seorang muslimah ya, sebagai seorang muslimah hendaknya apa? Senantiasa berbuat baik kepada tetangga dengan apapun macam perbuatan baiknya. Makanya di dalam buku tersebut disebutkan pula sebuah hadis ya, perkataan Nabi Muhammad SAW kepada Abu Dzar. Nabi SAW bersabda kepada beliau radhiyallahu taala anhu, "Ya Abu Dzarrin, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Kata Nabi SAW bersabda kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, "Wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak masakan yang berkuah, fa'akthir ma'aha, maka perbanyaklah kuahnya, perbanyaklah airnya, wa ta'ahad jiranaka, dan perhatikanlah tetanggamu, atau apa? Berikanlah kepada siapa? Kepada tetanggamu ya. Jadi ini dalil bahwasanya apa? Kalau kita ini diperintahkan untuk apa? Berbuat baik kepada siapa? Kepada tetangga. Contoh, ngasih apa lagi Bu? Ngasih wingko. Di Surabaya ada yang jual wingko? Hah? Enggak ada. Ada? Di mana jual wingko yang enak? Enggak tahu ya. Atau misalnya di Surabaya misalnya ngasih apa? Ngasih ketan Bu. Pernah tahu ketan Bu ya? Saya enggak tahu ketan. Ketan tahu ya? Di Surabaya itu ada ketan yang paling zen di daerah Pandigiling. Itu sak Surabaya paling zen. Saya berasa bilang ya, itu paling zen, top itu wis. Nggak ada tandingannya itu. 6.000 harganya. Ketan zebra namanya. Tapi buka emek malam Bu, jam 7 malam ke atas baru dia buka ya. Ada misal panjenengan menghadiahkan ini kepada siapa? Kepada tetangga. Ya ketan murah, semua bisa buat insyaallah. Cuman ini zen ya kan? Maka apa? Jangan apa? Jangan kita apa? Melupakan apa? Tetangga. Apalagi mohon maaf, kita ada hajatan. Hajatannya apa misalnya? Akikoh anak kita. Tetapi apa? Tetangga tidak apa? Diberi. Jangan diberi Bu. Alhamdulillah akikoh sekarang apa? Dengan nikmatnya sudah apa? Sudah matang jadi apa? Di mana? Di dalam kardus. Kalau mungkin kita flashback 15 tahun, 20 tahun yang lalu, akikoh itu masih dimasak di mana? Di panci-panci belirik-belirik itu Bu. Ya. Kami masih mengalami masa tersebut, yaitu apa? Adik kami misalnya yang akikoh, bapak kemana? Ke daerah Kedung Cowek, bapak kami ya, ke Kedung Cowek, beli kambing, sembelih kambing ya kan? Kemudian minta dipotongin, kemudian dibawa apa Bu? Pulang. Ketika pulang Bu, nggak langsung mateng. Ya, tidak apa langsung matang, buat besok ya, buat besok baru dimasak ya kan, Masya Allah. Maka apalagi kalau dimasak di rumah ya kan, baunya semerbak keluar kan, bau gulai khas, baunya apa? Gulai khas, baunya kari kambing khas. Maka apa? Diberikan kepada siapa? Kepada tetangga.
Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam buku tersebut, perhatikan, wa qauluhu li Aisyah radhiyallahu taala anha lamma qalat lahu ya inna li jaraini. Nabi SAW pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala beliau radhiyallahu taala anha bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini punya dua tetangga. Fa ila ayyihima uhdi, maka kepada siapa aku berikan hadiah? Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ila aqrabihima minki baban, yaitu apa? Kepada tetangga yang paling dekat dengan siapa? Dekat dengan dirimu. Mana yang lebih dekat? Maka itulah yang paling berhak untuk apa? Mendapatkan kebaikan dari diri kita, ya. Taib yang keempat. Pada poin yang keempat yaitu apa? Di antara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sallallahu mengajarkan kehidupan bertetangga, ihtiramuhu wa taqdiruhu, yaitu apa? Memuliakannya dan juga apa? Menghargainya. Fala yamna'hu an yad'a khashabatan fi jidarihi. Janganlah apa? Melarang dari tetangga kita untuk apa? Meletakkan kayu di mana? Di tembok rumah kita, ya. Misalnya dia mau membangun rumah, ya. Membangun rumah mungkin ya ini apa namanya? Kayu-kayunya untuk menaikkan rumahnya itu ya membutuhkan apa? Menempel di rumah kita. Maka jangan kita larang. Tetapi kita sebagai tetangga yang baik juga misalnya kita pada posisi yang membangun, hendaknya apa? Tatkala ingin membangun ada yaitu apa? Komunikasi dengan apa? Tetangga sebagaimana sudah pernah disampaikan. Agar apa? Agar tidak ada terjadi perselisihan pada masa-masa mendatang. Contoh, kita memohon maaf atas apa? Keributan yang akan terjadi. Mohon maaf, keributan maksudnya kebisingan yang akan apa terjadi. Kita memohon maaf. Kita memohon maaf atas apa? Atas debu yang mungkin apa? Berterbangan ya kan ke rumah dia mungkin ya. Dan yang lain-lain kita apa? Kita meminta maaf. Ini kita sebagai apa? Tetangga yang rumahnya akan dibangun. Nah, kita sebagai tetangga, posisi sebagai tetangga yang melihat tetangga kita yang rumahnya akan dibangun, maka apa? Coba berusaha untuk apa? Memberikan kelapangan kepada siapa? Kepada tetangga. Ya. Wala yabi au yu'ajjira ma yattasilu bihi. Lihat ini, Bu. Tidak menjual atau menyewakan lahan ya yang dimana ini berdempetan dengan tetangganya ya, hatta ya'rida alaihi dzalika, sampai dia menawarkan kepada tetangganya terlebih dahulu. Masya Allah, Bu ya. Perhatikan, Bu. Jadi kalau misalnya rumah kita akan dikontrakkan, dikontrakkan misalnya karena kita sudah punya rumah yang lainnya atau kita ingin menjualnya, jangan kesusu menjual atau menawarkan kepada orang lain sampai apa? Kepada tetangga terlebih dahulu tahu. Contoh, misal panjenengan ingin menyewakan rumahnya. Karena apa? Karena panjenengan akan dinas ikut suami selama 4 tahun kemana? Ke luar negeri. Maka apa? Panjenengan memberitahukan sama tetangga, Bu, kalau ada teman, keluarga, kerabat atau siapa yang ingin kontrak cari rumah, Bu, ini rumah saya kontrakkan. Loh, Ibu mau kemana? Saya mau ikut suami, Bu, tugas ke luar negeri 4 tahun. Oh, Masya Allah. Tahu, Bu, tetangganya. Jadi apa? Pada saat nanti ada orang masuk baru, ini tahu bahwasanya apa? Tetangga apa? Kontraan. Begitu pula yaitu apa? Pemilik rumah memberitahu kepada Pak RT, saya nanti mau mau pergi luar kota ya, mau ikut pergi luar negeri, ikut tugas sama suami. Mungkin panjenengan ada info teman atau kerabat yang mau ngontrak, ini rumah saya kontrakkan. Loh, kapan, Bu, mau berangkat? Nanti bulan Oktober tanggal 1 misalnya saya berangkat. Ini persiapan 1 bulan, mungkin ada Pak RT. Maka sampaikan, Bu, ya. Sampaikan kepada siapa? Kepada tetangga. Kenapa kok ini demikian? Ada dalam rangka menghargai kedudukan tetangga. Masya Allah, sampai Islam mengajari demikian loh, Bu.
Sahabat Islam mengajari demikian dalam rangka apa? Menghargai kedudukan apa? Tetangga. Makanya Nabi SAW bersabda dalam kitab tersebut, dalam kitab Minhajul Muslim, ya, Nabi SAW mengatakan, la yamna'anna, ini yang pertama ya, untuk larangan kita untuk anjuran bagi kita untuk tidak melarang tetangga dalam apa? Meletakkan kayunya. Kata Nabi SAW katakan, la yamna'anna ahadukum jarahu an yad'a khashabatan fi jidarihi. Janganlah salah seorang di antara kalian melarang tetangganya untuk apa? Meletakkan kayu di mana? Di dindingnya. Jangan, ya, jangan. Apalagi mohon maaf, dia ada hajatan, ya, ada hajatan. Ada hajatan itu pasti kalau di kota-kota besar berkaitan dengan masalah apa? Parkir, ya. Maka misalnya tiba-tiba hari Ahad, iki omai Pak Ahmad iki kok ono kursi, iki ono hajatan gitu aneh. Apa gak tahu. Ya sudah, kita berlapang dada. Wah, iki pasti apa? Ono parkir nang ngarepe apa? Omah. Maka apa? Ya kita membiarkan, apalagi hanya sekedar parkir mobil. Itu kita biarkan, Bu. Selama yang penting apa? Juga Sohibul hajat itu paham bahwasanya apa? Kalau parkir disampaikan jangan apa? Menutupi apa? Pagar rumah seseorang agar dia bisa keluar masuk. Ya, lebih elok lagi apa? Memberitahukan kepada warga bahwasanya dia ada apa? Hajat. Ada, masya Allah. Ini kan kalau bertetangga seperti ini kan apa? Indah, ya kan? Kemudian lihat tentang larangan menjual atau menyewakan rumah kecuali apa? Kita sudah menawarkan kepada tetangga. Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, kata Nabi SAW bersabda, man kana lahu jarun fi haitin aw syarikun fala yabi'hu hatta ya'ridahu alaihi. Barang siapa yang memiliki tetangga dalam satu dinding pembatas rumah atau bersekutu, ya, maknanya apa? Dekat, dempet, ya, punya apa? Tetangga yang sangat dempet, maka apa? Hendaknya dia tidak menjual rumahnya hingga apa? Menawarkan kepada tetangganya terlebih dahulu. Jadi ini anjuran dari Nabi SAW tentang apa? Tentang kehidupan bertetangga, yaitu apa? Kalau kita misalnya mau jual rumah, coba tawarkan tetangga. Siapa tahu tetangga kita tuh apa? Mau beli rumah kita, kan lumayan, Bu. Dibeli sama siapa? Tetangga sendiri. Makanya Masya Allah, ya, kalau ada orang sampai seperti ini benar-benar apa? Menghargai kehidupan bertetangga, ya. Terus juga tadi yaitu apa? Masalah kita tidak melarang tetangga kita untuk meletakkan kayu mereka di mana di dinding mereka. Ini juga apa? Kehidupan yang sangat indah dalam bertetangga. Maka hendaknya, ya, sebagai seorang muslimah sampaikan kepada suaminya agar berusaha untuk apa? Hidup bertetangga apa? Yang baik, ya. Hidup bertetangga apa? Yang baik, yang akur, ya. Jangan sampai ke sebagian orang pada zaman sekarang, ya, naudzubillah, kehidupan bertetangganya sangat buruk. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Baik. Lanjut. Ini ada dua faedah atau beberapa kesimpulan, ada dua kesimpulan yang hendaknya kita mengetahuinya. Yang pertama, yu'raful muslimu nafsahu idza kana qad ahsana ila jiranihi aw asa'a ilaihim biqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam lilladzi sa'alahu an dzalika. Idza sami'tahum yaqulun qad ahsanta faqad ahsanta wa idza sami'tahum yaqulun qad asa'ta faqad asa'ta. Perhatikan. Nih, bagaimana kita tahu bahwasanya kita ini menjadi tetangga yang baik atau tidak? Lihat kata Nabi SAW, kata Nabi SAW bersabda, idza sami'tahum, apabila engkau mendengar dari tetangga kalian, yaqulun, mereka berkata, qad ahsanta. Jadi kalau misalnya ada tetangga berkata sama tentang diri kita, oh Masya Allah, Bu Fulanah ini khair, Bu Fulanah ini senang memberi, ya, Bu Fulanah ini apa? Senang menolong, Bu Fulana senang apa? Meminjami. Bu Fulana apa? Ringan tangan dalam membantu. Apa kata Nabi SAW? Katakan, qad ahsanta. Maka apa? Kita sudah berbuat apa? Baik. Tapi sebaliknya,
Kata Nabi SAW sebutkan, wa idza sami'tahum yaqulun qad asa'ta faqad asa'ta. Tetapi kalau misalnya ada tetangga berkata, waduh, Bu Fulan ini ya, Bu Fulanah ini lisannya pedih ya. Waduh, Bu Fulan ini, Bu Fulanah ini apa? Oh, parkir mobil seenaknya. Waduh, Bu Fulanah ini apa? Kalau naik mobil di gang sudah ngebut-ngebut, misalnya begitu. Apa kata Nabi SAW? Katakan, faqad asa'ta, maka engkau menjadi apa? Telah berbuat apa? Keburukan. Maka berusaha Bu ya, untuk menjadi tetangga apa yang baik dengan segala cara. Ya, dengan apa segala cara. Contoh, ya tadi nyetir mobil ndak ngebut-ngebut, nyetir motor Bu masih nang gangi dhewe, aja apa? Aja banter-banter ya. Akeh arek apa arek cilik ya kan. Makanya sampai dulu ya, sekarang ini hampir semua gang itu isinya apa? Polisi tidur ya. KB hampir semua gang itu polisi tidur. Waduh, ya ini akibat dari apa? Dari kita tidak mengajari diri kita dan keluarga kita cara berkendara yang baik di mana? Di dalam gang. Atau misal bisa jadi Bu ya, semua di gang itu, di jalan tersebut semuanya sudah berbuat baik. Tetapi ada apa? Ada orang di luar sana yang naik motor dengan apa? Dengan ngebut. Saya masih ingat betul ya, ketika saya SD, sekolah di SD Islam Al-Mutakin di Kenjeran sana, itu sering, bukan sering ya, beberapa kali, ya mungkin 10 kali ada selama saya SD, teman-teman kami itu ditabrak anak SMA. Jadi kan di SD Al-Mutakin itu kan ada SD Islam Al-Mutakin, ada SD Hang Tua 6, ada SMA 3, ada SMP berapa? 18 ya, situ lengkap, banyak sekolah di situ lengkap wis. Nah, beberapa kali teman kami itu kami dapat info, alhamdulillah saya selamat terus. Itu apa? Ditabrak anak-anak SMA. Ditabrak anak-anak SMA. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya sekarang kalau jenengan ke Kenjeran, di komplek kantor Kenjeran itu apa? Entah depan, entah belakang itu apa? Semuanya full polisi tidur. Disebabkan karena apa? Yaitu orang-orang berkendara apa? Tidak baik. Bahkan di gang-gang di tempat kami di Kenjeran sana itu sudah polisi tidur juga sebagiannya. Kenapa? Yaitu orang-orang apa? Berkendaranya apa? Seenak udelnya dewe. Ya, seenak dirinya sendiri. Ya, pernah kami melihat Bu ya. Pernah kami melihat tetangga kami, Masya Allah. Jadi ada orang tua nganter apa? Ke sekolah, Kak Muntakin, ngebut, ngebut. Waktu baliknya ditungguin sama tetangga saya tuh, saya lihat tuh ditungguin. Ketika mobilnya kelihatan mulai dari jauh mendekat, langsung dilempar batu pecah itu. Ribut-ribut beneran Bu, ya. Mau jotos-jotosan itu, mungkin saya udah jotos-jotosan waktu itu ya, udah pukul-pukulan sudah. Ya salah sendiri dalam benak saya. Salah orangnya, juga salah yang melempar. Maksudnya salah yang berkendara, salah juga apa yang melempar. Ngebut-ngebut di gang ya. Kan gang itu ada anak kecil, ya kan, ada orang tua, ada binatang peliharaan, ya kan, ada kucing, maksudnya kucing peliharaan ya. Itu kan orang kalau misalnya beli misalnya punya kucing yang kan sebagian orang kan tidak tahu jual beli kucing misalnya. Ada orang punya kucing beli 100 juta keluar ditabrak mati kan mumet Bu, ya kan. Maka dari itu ya hendaknya kita berusaha untuk menjadi tetangga yang baik. Kalau tetangga kita bilang kita baik, maka kita baik. Tapi kalau tetangga kita bilang kita buruk, maka kita buruk. Lanjut yang kedua. Nah ini yang penting ini. Ya. Idza tuliya al-muslimu bijarin su'in falyasbir alaihi fa inna sabrahu sayakunu sababa khalasihi atau khulasihi minhu. Perhatikan. Apabila salah seorang di antara kalian itu apa? Diuji dengan tetangga yang buruk, apapun. Apa contohnya buruknya tetangga Bu? Style musik banter-banter. Ini di mana-mana. Kemudian apa? Ngongkrong sampai jam 1 malam, ketawa cekakak cekiki. Itu. Apalagi selain itu Bu? Tetangga buruk. Gimana tetangga buruk sekarang? Banyak, iya banyak. Apalagi? Apalagi contohnya? Buang sampah sembarangan, ya kan? Kemudian bakar-bakar, apalagi Bu? Banyak lah pokoknya, ya.
Apa kata Nabi SAW? Katakan, falyasbir, hendaknya dia bersabar. Oh sabar bu, ya. Wallah sabar. Dan Masya Allah ya, umat Islam itu kalau dia belajar ya apa bimbingan dari Nabi SAW, maka yang mengetahui bahwasanya Nabi SAW itu adalah orang yang mengajarkan umatnya agar apa, senantiasa bersabar. Ya, contoh, mohon maaf ya, saya enggak sedang menyindir ya, jangan marah lo ya, Nenek saya itu pernah marah kepada tetangga yang punya kucing, tapi kucingnya sebenarnya kucing liar ya, kucing liar mungkin ya, dipelihara sama dia orang, kemudian bukan pelihara ya, dikasih makan sama dia orang, sama tetangga itu, kemudian apa, BAB-nya di tempat kami. Oh. Ibu tahu bu yang dilakukan keluarga kami bu ketika itu ya, kakek kami ya, semoga Allah memaafkan beliau ya. Apa yang dilakukan bu, udah saking keselnya ya, karena udah diperingatkan nggak mempan ya kan, kemudian apa lagi bu ya, ya bebal ya, naudzubillah. Akhirnya apa bu, dikasih makan sama keluarga bukan sama kakek kami ketika itu dikasih makan, nggak salah ya, kasih makan, makannya dicampur racun tikus. Sama satu mati. Aduh kasihan. Makanya bersabar bu ya, bersabar. Cuman tetangganya juga resek gitu loh. Makanya Masya Allah ya, kita ini menjadi tetangga yang baik itu berat sekali ya. Ya semoga Allah memaafkan kakek kami rahimallah rahmatan wasi'ah ya kan. Ya Allah ya Rabb. Saya ingat betul itu. Kesel gimana gak kesel bu? Keselnya ialah tiap pagi menyapu selalu ada kotoran, sore ada kotoran, dan pernah kepergok, mohon maaf, pernah kepergok kucing yang diliar itu, yang dipelihara itu seharusnya apa, dia baik-baik, tapi apa, dia BAB-nya tempat kita, perhatikan. Sampai kakek kami itu ya, sampai kakek nenek itu, mohon maaf, nggak tahu ya benar apa tidak caranya, demi menghilangkan jejak, karena kucing itu kan biasanya menurut mereka ya, menurut kami juga, yaitu apa, dia itu akan BAB di tempat yang sama, betul apa tidak? Saya nggak tahu ya. Sama kakek itu sampai disabun bu, disabun biar apa? Nggak di situ lagi, balik lagi, ya, balik lagi. Bahkan sampai pasir-pasir itu dihilangkan biar apa? Nggak ngosek-ngosek pasir ya kan? Ya, qadarullah wa masya'a fa'al. Ya, maka dari itu ya, kalau kita punya tetangga model seperti ini, sabar. Ya, apa sabar. Kenapa? Fa inna sabrahu, perhatikan, karena kesabarannya itu sayakunu sababa khalasihi minhu. Karena kesabarannya itu akan menjadi apa? Sebab terlepasnya dirinya dari apa? Dari tetangga yang buruk tadi. Jadi kalau kita mau bersabar, maka apa? Sabar kita ini akan apa? Menjadi sebab bagi kita apa? Bisa terlepas dari apa? Dari keburukannya. Ya. Perhatikan, kata Nabi SAW, katakan isbir, bersabarlah. Thumma qala, ini kan suatu ketika ada seseorang mengeluhkan tentang apa? Tentang tetangganya yang buruk. Apa kata Nabi SAW? Katakan isbir. Nabi suruh apa? Sabar. Lihat. Thumma qala lahu fi thalithati. Nabi SAW ngomong terus sampai kedua, ketiga, keempat agar apa? Bersabar. Bersabar. Jadi kalau kita diganggu tetangga itu apa? Sabar. Sampai akhirnya Nabi SAW katakan yang keempat, itrah mata'aka fit tariq fatarahu. Wis nek kono ndak sabar, ndak kuat, tokno barangmu kabeh apa nang dalan. Keluarkan semua barang-barangmu. Fatarahu, akhirnya apa? Tetangga ini yang mengeluhkan tetangganya yang buruk mengeluarkan semua barang-barangnya. Faja'alan nasu yamurruna bihi wa yaquluna malaka. Maka kemudian orang-orang yang melintas itu melihat, iki opo? Oh, kok apa? Dek ngetokno apa, barang-barangnya dikeluarkan semuanya. Lalu dia berkata, fayaqul, tetangga ini berkata yang apa diganggu, adani jari, tetanggaku telah mengganggu diriku. Fayal'anuna jarahu hatta ja'ahu. Lalu akhirnya apa? Tetangga-tetangga yang lain apa? Melaknatnya sampai akhirnya dia keluar. Wa qala radda mata'aka ila manzilika fa inni wallahi la a'udu. Lihat bu,
Dengan kesabaran ini akhirnya apa? Kalau Nabi SAW bilang, keluarkan barangmu, lalu orang-orang melihat, ini apa kok kamu ngetokno barang-barangmu, ya kan? Kemudian apa? Ini loh, tetanggaku ganggu aku terus. Lalu orang-orang melaknatnya. Lalu yang dilalainya apa? Keluar dan berkata apa? Kembalikan barang-barangmu. Sesungguhnya aku tidak kenapa mengulangi untuk mengganggumu lagi. Bahkan dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Perhatikan hadis ini Bu ya. Nabi SAW bersabda ya, di antara sikap ya yang hendaknya seorang muslim itu apa? Memilikinya dan bertetangga, yaitu apa? Kata Nabi SAW, akan ada ganjaran bagi siapa? Bagi 3 kelompok manusia. Siapa di antaranya? Rajulun lahu jarun su'un yu'dhihi fayasbiru ala idaihi hatta yakfiyahu Allahu iyyahu imma bihayatin aw mautin. Di antaranya siapa? Yaitu seseorang di sini Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memiliki tetangga yang buruk yang menyakitinya. Namun apa? Fayasbiru, dia bersabar, ala idaihi, dia bersabar atas gangguannya, hatta yakfiyahullah, sampai akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala menjaga dirinya, entah dia masih hidup ataupun apa sudah apa mati. Maka kalau punya tetangga-tetangga yang buruk, bersabar. Kalau mau disampaikan kepada Pak RT itu apa Bu? Boleh. Misal Pak RT, ya ini loh melek sampai malam-malam, ya teriak-teriak malam. Saya merasa terganggu Pak RT, ya. Apalagi saya pernah dapati mereka berdua bawa apa minuman, mereka bawa minuman keras Pak RT. Loh kok Bapak Ibu tahu ada minuman keras? Ya tahulah Pak RT, misalnya begitu ya. Lawang dari botolnya kelihatan, ya kan? Itu saya duga itu adalah minuman keras. Tolong Pak RT, daripada apa? Nanti kampung kita kena azab, ya kan? Kemudian apa? Miras semakin menyebar, ya kan? Gara-gara dia apa? Nongkrong, akhirnya banyak orang ikut nimbrung, akhirnya banyak orang ikut minum. Na'udzubillah, ya. Maka hendaknya sekali lagi ya, kalau memiliki tetangga yang buruk, kita apa? Bersabar dan mengadukan hanya kepada Allah. Kalau ingin melaporkan silahkan, agar apa? Ditindak oleh pihak yang berwenang, ya kan? Na'udzubillah, summa na'udzubillah kalau kita jadi tetangga yang buruk. Maka dari itu ya, para ummahat, berusahalah untuk menjadi apa? Tetangga apa yang baik, sebaik mungkin. Tetapi Bu ya, sekali lagi, meskipun kita sudah berusaha sebaik mungkin, masih ada cibiran-cibiran, mesti ada. Maka apa? Bersabar. Kalau digosipin misalnya, ya digosipin misal, mohon maaf, mungkin jenengan dahulu tidak bercadar, kemudian sekarang bercadar, digosipin. Ibu fulana iku melu aliran opo iku rek? Saiki cadaran kabeh. Biyen mbok metu bareng-bareng nang Lombok, nang Raja Ampat, ya kan? Nang Aceh, nang Sabang, nang Merauke, ya kan? Saiki mbok gak gelem. Wah, aliran opo Bu fulana iku? Sabar Bu ya. Kalau begini masa sabar. Ya, diganggu, dibisiki tetangga itu sabar. Pol tetangga itu ada aja yang nama diobrolkan, ya kan? Jenengan tidak sukses diobrolin, jenengan sukses apa diobrolin. Jenengan punya anak diobrolin, tidak punya anak apa diobrolin. Betul apa tidak? Hanya begitu tetangga. Punya anak diobrolin, anak ecek mbedi, anak ibu fulana kurang ecek mbedi pol, ya Allah. Bapak ustad, ibu ustadzah, anak ya Allah aku ngelus dodo, misalnya kayak begitu. Sabar Bu, begitu kan Bu, sabar. Sambil introspeksi terus, ya. Kita nggak punya anak diobrolin, ya. Kita nggak punya anak nih Bu, diobrolin Bu. Mosok Bu fulana karo Pak fulan 15 tahun kawin ndak duwe anak. Sopo sing mandul? Sing wedok biasanya sing mandul iku yu, misalnya ngono ya. Dudu sing wedok, sing lanang iku sing mandul iku. Ada kayak ngono Bu ya. Terus udah mari-mari Bu obrolan iku Bu ya. Dak mari-mari. Maka dari itu apa? Kalau panjenengan luruskan, silakan luruskan dengan cara apa? Yang ihsan, yang baik, yang hikmah, ya. Ada tetangga tuh begitu nanti terus Bu. Misalnya ya. Karena menyakiti itu bukan hanya mesti dari apa? Dari perbuatan, terkadang dari lisan itu juga bisa menyakiti Bu ya. Contohnya misalnya ya, yakni suami jenengan masih muda misalnya,
Iku wis 26 iso tuku BMW telu rek. Kerjane apa? Kerja apa ngepet misalnya begitu. Kerjane apa sih iku Pak Fulan iku? Bojone Bu Fulana iku lho. Kan kerjane ngono-ngono kuwi kok iso duwe mobil BMW telu ya apa ceritane misalnya begitu Bu ya. Ada begitu Bu tetangga Bu. Hasadnya di mana-mana ya. Maka dari itu para ummahat ya inilah manusia kalau misalnya tidak dibimbing dengan apa? Agama akan rusak perbuatannya, akan rusak yaitu apa? Lisannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Baik. Kita sekarang bergeser kepada sunnah-sunnah atau adab-adab sesama muslim. Ya, sama sebetulnya dengan sesama kepada tetangga, ini mencoba lebih luas lagi. Perhatikan. Adabul muslimi wa hukukuhu. Adab-adab atau sunnah-sunnah kepada sesama muslim dan hak-haknya. Al-muslimu yu'minu bima li akhihi al-muslimi min hukukin wa adabin tajibu lahu alaih. Seorang muslim itu dia harus menyadari, meyakini dengan betul-betul dengan keyakinan yang sangat dalam bahwasanya apa? Dari saudaranya yang muslim itu ada hak-hak ataupun adab-adab yang hendaknya kita tunaikan. Fayaltazimu biha, hendaknya dia apa? Berpegang teguh, berkomitmen. Wa yu'addiha li akhihi al-muslim. Untuk apa? Menegakkannya, menunaikannya kepada siapa? Kepada saudaranya yang muslim. Wa huwa ya'taqidu annaha ibadatun lillahi ta'ala. Dan hendaknya seseorang meyakini bahwasanya apa? Adab-adab yang akan ditunaikan itu merupakan apa? Sebuah peribadatan kepada Allah Ta'ala. Wa qurbatun biha ilaihi, dan adab-adab yang akan ditunaikan itu merupakan apa? Sarana mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Idh hadhil huququ wal adabu aujabaha Allah Ta'ala 'alal muslimi, yang dimana hak-hak ini telah Allah Ta'ala wajibkan kepada setiap muslim, liyakuma biha nahwa akhihil muslimi, agar apa? Kepada siapa? Kepada muslim yang lainnya. Fa fi'luha idan ta'atun lillah wa qurbatun biduni syakkin. Maka menunaikan adab-adab kepada sesama muslim itu merupakan ketaatan dan sarana mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Di antara adab kepada sesama muslim, perhatikan, sama, yaitu apa? An yusallima alaihi idza laqiyahu qabla an yukallimahu. Hendaknya seseorang itu dia mengucapkan salam kepada seseorang sebelum apa? Sebelum mengajaknya bicara. Salam dulu. Ya, salam dulu. Makanya para ummahat, kalau ada anaknya panjenengan masuk rumah lupa mengucapkan salam, ingatkan, kamu masuk rumah ndak pakai salam, ndak pakai permisi, mau jadi apa kamu? Ingatkan. Ada tetangga misalnya, ya nggak tahu ya. Ini mungkin kembali kepada urf ya. Misalnya ada tetangga itu tiba-tiba sudah masuk di depan apa? Pintu. Maksudnya di pintu utama loh Bu ya, bukan pintu teras loh ya, bukan pintu pagar. Sebagian tetangga demikian ya. Maka ana wallahu alam, kalau saya pribadi melihat hal tersebut kembali kepada urf ya, kembali kepada urf. Tapi kalau saya pribadi saya tidak suka. Jadi misal kalau ada tetangga tiba-tiba apa langsung berada di pintu utama, tidak apa mengetok dari pintu apa pagar. Maka saya pribadi tidak suka untuk apa melihat hal demikian. Ya. Kenapa? Karena yang demikian itu apa? Nanti bisa membuat orang yang di luar itu lebih mudah untuk apa melihat apa yang terjadi di mana di dalam. Saya pribadi tidak suka. Maka kalau bertemu ya hendaknya apa? Saling mengucapkan apa? Salam ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dia berucap apa? Assalamualaikum warahmatullahi wa yusafihuhu wa yaruddu al-muslimu alaihi qailan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kemudian apa? Saling berjabat tangan. Kemudian berjabat tangan Bu, kalau ketemuan jabatan tangan ya. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata,
kana ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam idza talaqau tasafahu wa idza qadimu min safarin ta'anaku. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka berjumpa, mereka apa? Saling berjabat tangan. Apabila mereka datang dari safar, mereka saling apa? Saling berpelukan. Jadi perhatikan ya, sahabat Nabi SAW terbiasa kalau ketemu jabat tangan. Nah, sekarang saya mau tanya sama para ummahat yang tadi di sana ya. Saya kan tidak lihat nih, tidak kelihatan. Jenengan ketika duduk sudah enggak berjabat tangan sama sebelah-sebelahnya tadi? Apa langsung lungguh njupuk jajan maam ngemil ngrungokno kajian? Ada masalah ya, saya enggak masalah. Cuman salaman sama sebelahnya, assalamualaikum. Sama kirinya juga apa? Assalamualaikum, assalamualaikum ya, assalamualaikum. Apalagi kalau misalnya ada orang baru yang ingin baru belajar, jangan dipandang sinis Bu ya, jangan ya. Ummahat, walhamdulillah, panjenengan sudah Allah berikan kekuatan dan kemampuan untuk apa? Mengenakan pakaian yang jauh lebih syar'i. Tatkala ada orang-orang baru belajar dari para wanita misalnya masih pakai celana, masih pakai apa? Katok jin misalnya begitu ya. Ya, baru pertama belajar jangan dipandang sinis, disambut, assalamualaikum Bu, monggo duduk sini Bu, ya, ambilkan mejanya kalau bisa ya. Kemudian apa kalau misalnya dia tidak bawa buku, tidak bawa buku sama bolpen, coba dipinjamkan, ambil beberapa lembar kertas sama bolpen, dikasihkan kepada dia agar dia mencatat. Atau begitu Bu, disambut hangat ya. Jangan dibiarkan mereka semakin apa? Udah masih belum belum memakai pakaian yang jauh lebih syar'i, justru dia apa? Dikucilkan. Jangan, disambut Bu ya, disambut ya. Disambut ya. Dan sebagaimana nasihatnya Ustaz Yazid rahimahullah taala, kalau sesama ummahat itu kalau bisa apa cadarnya apa dibuka. Cadarnya dibuka ya. Kalau misalnya dia pakai cadar jangan marah lo ya. Saya enggak nyindir ini, hanya menyampaikan ya. Agar apa? Agar tahu, oh ini fulana, ini fulana, ini fulana, oh ini ibu fulana, ya. Tahu nanti saling mengenal, ya. Saling apa? Mengenal. Maka begitu pula sesama ummahat, ya, saling mengenal. Sebagaimana para ikhwan juga demikian. Ustaz, ikhwan kan enggak pakai cadar. Iya, ikhwan memang enggak pakai cadar. Kalau ikhwan pakai cadar kan bahaya, ya. Sama ikhwan juga demikian, Bu. Di tempat ikhwan itu kalau laki sama laki ketemu dalam satu kajian, mereka apa? Salaman dulu baru salam, assalamualaikum. Apalagi misalnya kajian udah mulai Bu ya, assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian apa? Duduk, dengarkan. Ada begitu seperti itu. Dalam Islam seperti itu. Sama dengan juga demikian panjenengan ya. Tatkala ya bertemu saling apa? Mengucapkan salam, saling apa? Berjabat tangan. Bukankah kalau berjabat tangan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu, apa keutamaannya? Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla an yaftariqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dua orang muslim itu bertemu kemudian apa? Berjabat tangan. Apa faedahnya? Melainkan akan diampuni dosa-dosa mereka berdua sebelum mereka apa? Berpisah atau melepaskan tangannya. Ada diampuni dosanya Bu ya. Diampuni apa dosanya. Hendaknya apa? Saling apa? Saling berjabat tangan, saling apa? Saling mengucapkan salam ya. Apalagi misalnya ada yang baru pulang dari umroh misalnya, waduh Masya Allah kapan datang ya. Gembira kita lihat jenengan lagi misalnya. Jangan ditanya oleh-olehnya tok lah, dikeliru. Ada orang habis safar dari jauh ikut suaminya, baru datang ke Indonesia lagi. Ahlan, sudah datang di Indonesia. Kapan datang Ibu? Tadi malam baru sampai jam 1, capek, saya langsung tidur. Ini kajian saya pertama di Surabaya setelah 4 tahun di luar negeri misalnya. Ada disambut dengan apa? Dengan hangat. Begitu pula ada tetangga baru misalnya, tetangga baru ya, tetangga apa? Baru misalnya, kayak ini tetangga baru, disalami, maksudnya diucapkan salam, berjabat tangan, berkenalan, kemudian apa? Coba diajak ke kajian, siapa tahu dia mau apa? Hadir ya. Ada begini Bu ya. Jadi jangan apa istilahnya ya, jangan kaku. Jadi apa? Jadi seorang apa? Muslim ataupun apa? Muslimah.
Lihat kata Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-86. Allah Ta'ala mengatakan, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian dihormati dengan sebuah penghormatan atau diucapkan salam dengan sebuah salam, apa kata Nabi SAW? Katakan, fahayyu bi ahsana minha, maka berikanlah penghormatan yang lebih baik, aw rudduha, atau balasan dengan apa yang serupa. Apa maksudnya? Contoh, dia mengucapkan Assalamualaikum, kita apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Atau yang semisal dengan apa? Waalaikumsalam, ya. Atau misalnya dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, maka apa kita ucapkan bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau yang semisal yaitu apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Ada yang semisal, ya. Maka dari itu para ummahat, ya, kalau mengucapkan salam, ya, kalau bisa apa? Mengucapkan salam yang lebih baik ataupun apa? Yang setimpal, yang apa? Serupa. Ya. Kemudian juga saat mengucapkan salam pertama kali jangan mengucapkan dengan kata-kata alaikassalam. Sama enggak maknanya? Assalamualaikum atau apa? Alaikumussalam. Misalnya begini, kita mengucapkan ya, Assalamualaikum. Ini yang pertama. Atau yang kedua ini yang dilarang, yaitu apa? Alaikumussalam. Boleh apa tidak? Ini tidak boleh. Dalam sebagian hadis atau sebagian ulama mengatakan bahwasanya apa? Ini tidak boleh. Karena kalau alaikumussalam itu seakan-akan sudah memastikan dia mendapatkan apa? Kesejahteraan. Bagi orang yang pertama loh, saya katakan. Contoh, misal ada orang-orang mengatakan langsung pertama, alaikumussalam. Boleh apa tidak? Ini dilarang di dalam agama Islam. Tetapi kalau misalnya assalamualaikum, maka apa? Ini merupakan apa? Bentuk apa? Doa ataupun harapan bagi siapa? Bagi orang-orang yang apa? Kita ucapkan salam kepadanya. Jadi jangan alaikumussalam ketika pertama, tetapi apa? Assalamualaikum. Lanjut. Kemudian Nabi SAW bersabda nih, yusallimur rakibu alal mashi, orang yang berkendara ucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Biar apa, Bu? Biar tidak terkesan adanya keangkuhan bagi orang yang berkendara. Jadi kalau lihat misalnya ummahat jalan kaki, Assalamualaikum Bu, duluan ya. Nah, ada begitu Bu. Kalau mau bagus dia apa di Assalamualaikum. Bareng dah. Nah, bareng yuk. Ayo kemana? Rumah jenengan tak anter ya. Enggak apa-apa, tawarkan, itu kebaikan. Ya. Agar apa? Hilang kesan angkuh bagi orang-orang apa yang berkendara. Begitu kalau naik mobil juga gitu Bu. Ya, Assalamualaikum, dibuka jendelanya. Makanya kalau bisa, kalau masih dalam gang misalnya, masih banyak kaum muslimin, jangan apa? Tergesa-gesa menutup apa? Jendela. Ya. Kalau enggak, misalnya dengan apa? Dengan tin ya. Ya, dengan tin misalnya tin. Nah, itu menunjukkan apa? Salam. Ya. Tapi salam yang utama ialah apa? Dengan apa? Dengan lisan. Wal masyi 'alal qaidi, orang yang berjalan dengan mengucapkan salam kepada siapa? Orang yang duduk. Ya. Wal qalilu 'alal katsiri, orang yang sedikit kepada orang apa? Yang banyak. Meskipun kata para ulama, boleh-boleh saja orang yang berjalan kepada orang yang berkendara. Boleh. Orang yang banyak kepada orang sedikit, boleh apa tidak? Boleh. Orang yang duduk kepada orang yang berjalan, boleh apa tidak? Boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh. Silahkan saja, tidak mengapa. Ya. Yang penting apa? Saling mengucapkan apa? Salam kepada apa? Sesama kaum muslimin, khususnya apa? Kepada sesama apa? Muslimah. Jangan sampai apa? Tidak saling bertegur sapa, ya. Ya, tidak saling apa? Bertegur apa? Sapa. Jangan, hendaknya apa? Saling mengucapkan apa? Salam. Dan juga ya, ketika mengucapkan salam itu tidak hanya sekedar melambaikan tangan, misalnya dada begini, misalnya dengan nyusul ummahat yang sedang berjalan, lah ya, nggak kelihatan ya. Misalnya tangan kirinya ngawe-ngawe, dada begini, jangan, ya. Misalnya ada 3 umat atau 2 umat berjalan, jenengan naik motor, lalu jalan yang tangan kanan nyetir,
mohon maaf mungkin pakai cadar mungkin ya. Lalu apa? Merasa terhalangi untuk mengucapkan salam sehingga apa? Cukup dengan apa? Dada-dada tangan kiri. Disian ya. Maksudnya begitu Bu ya. Kurang. Tetap ucapkan dengan apa? Dengan salam. Ya, tetap apa? Mengucapkan dengan apa? Salam. Sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda begini Bu. La tusallimu taslimal yahudi fa inna taslimahum birru'usi wal akuffi wal isyaratin. Aduh, na'udzubillah. Kata Nabi SAW bersabda, janganlah kalian cukup memberikan salam janganlah kalian memberikan salam sebagaimana orang-orang Yahudi memberikan salam. Karena apa? Fa inna taslimahum, karena sesungguhnya salam mereka itu birru'usi wal akuffi wal isyarati. Karena salam mereka, pemberian salam mereka itu bagaimana? Cukup dengan angguan kepala, dengan apa? Dengan telapak tangan, dan juga dengan apa? Dengan yakni isyarat. Jangan. Ya. Jadi Nabi SAW melarang kita untuk apa? Menyerupai seperti apa? Orang-orang ya Yahudi. Makanya kalau panjenengan lihat Ustaz Syafiq hafizahullah taala, kalau beliau selesai daurah, ya selesai kajian di video-video beliau, masya Allah ya, kami melihat akhlak beliau. Beliau masih buka jendela. Assalamualaikum. Disapai semuanya Bu ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Wah, dowo iku badal ya. Ada masya Allah ya. Ini akhlak ya yang hendaknya kita praktekkan kepada sesama muslimah dan muslimah, muslim dan muslim ya. Praktekkan, begitulah akhlak yang indah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan bakhil. Jangan bakhil mengucapkan salam. Sudah pernah disampaikan, kalau kita bertemu kemudian terpisah dengan tembok ataupun pohon yang besar, mungkin lalu bertemu lagi, misalnya Bu ya, ada dua orang berjalan bersama, kemudian terpisah ya, terpisah. Lalu di ujung jalan ketemu lagi, maka tetap mengucapkan salam. Ojo lah, ketemu mana kan? Enggak. Tetap mengucapkan salam ya. Karena dengan ini nanti akan timbul rasa cinta di antara kita berdua, di antara kaum muslim dan muslimah. Bukan karena maksudnya muslim dan muslim, ya muslimah dan muslimah. Kata Nabi SAW, katakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau ndak kalian tak kasih tahu ya, kalau kalian melakukannya kalian akan saling mencintai. Apa kata Nabi SAW? Katakan, afsus salama bainakum tahabu. Sebarkan salam di antara kalian, niscaya kalian kelak akan saling mencintai. Kepada anak-anak juga demikian. Ya, misalnya ummahat tahu ini anaknya Bu Fulana. Ada tahu lagi main, ucapkan salam Bu. Assalamualaikum misalnya ya. Anaknya namanya misalnya Aisyah. Assalamualaikum Aisyah, sehat Aisyah. Enggak apa-apa Bu. Mengajarkan ketawaduan bagi panjenengan. Ya, mengajarkan ketawaduan bagi panjenengan untuk mengucapkan salam kepada siapa? Kepada anak-anak. Ya. Jangan malu mengucapkan salam sama anak-anak Bu ya. Mana ibu, sehat ibu, misalnya begitu ya. Misalnya tadi ibunya Aisyah tidak hadir kajian. Tadi ibu kemana kok nggak hadir kajian? Oh iya, ibu lagi nganter emas ya. Emas ada ada renang misalnya, begitu ya. Maka ucapkan salam kepada anak-anak juga ya. Kemudian juga kalau bisa, mohon maaf, kepada siapa? Kepada kasir-kasir. Kasir-kasir yang jenengan tahu dia pakai jilbab, pasti dia muslim. Kasih sama ummahat. Misalnya jenengan nginap di mana, di hotel, mau pulang, sudah Mbak, sudah matur nuwun nggih Mbak, assalamualaikum. Ucapkan salam Bu. Senang mereka Bu. Ya Mas yo, dia tidak jawab, ya itu urusan dia dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kasir-kasir ucapkan salam sama mereka. Maksudnya kalau kita selesai hajat, nggih Mbak, matur nuwun, assalamualaikum. Ada begitu ya. Dan di mana-mana ya kita berusaha untuk saling menebarkan salam. Meskipun kepada para wanita yang belum berjilbab, selama ummahat tahu dia adalah seorang muslimah, kalau bisa saling bertegur sapa dengan mengucapkan salam ya. Dengan mengucapkan salam. Jangan malu Bu, jangan malu. Berat Ustaz, dia lu enggak jilbaban Ustaz. Iya nih, sesama ummahat kita ringan. Kenapa apa yang buat berat Bu?
Saya semalam mendengarkan kajiannya Syekh, potongan video ya, Syekh Muhammad Ibn Al-Mukhtar Asy-Syinkiti rahimahullah ta'ala. Kenapa sih sebagian kaum muslim itu merasa berat tatkala untuk tersenyum? Kenapa sebagian kaum muslim itu berat untuk tersenyum? Sedangkan kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai diriku illa tabassama, melainkan Nabi SAW senantiasa tersenyum. Bayangkan Bu, Anas bin Malik sampai bercerita tersebut, berarti Nabi SAW memang doyan senyum, ya. Maka para umat juga demikian, sudah belajar, sudah mengaji, sesama tetangga sesama ummahat saling senyum, saling mengucapkan salam dan yang lain-lain. Maka indah Bu kalau kehidupan seperti ini. Ojo saling saling hajar. Saling hajar itu maksudnya saling saling boikot, ya. Gara-gara beda pandangan dalam masalah masalah fikih, akhirnya ndak mau saling sapa. Ada nggak seperti ini? Ada Bu, terjadi. Dan ini tidak boleh terjadi kepada sesama kaum muslimin dan muslimat, tidak boleh. Misalnya beda pandangan, aku ikut nyoblos, yang satu nggak ikut nyoblos, yang nggak nyoblos dicap khawarij misalnya. Oh ente khawarij ente, ente ini ingin menggulingkan pemerintah yang sah misalnya. Jangan Bu. Sekarang itu na'udzubillah ya, sebagian muslim dan muslimah itu lisannya sangat pedas. Beda pendapat langsung ditahdzir, beda pendapat langsung dicap khawarij, ya. Sebagaimana semalam saya dapat videonya salah seorang ustadz, ya, ustadz di Kalimantan nggak salah. Beliau dicap sebagai seorang khawarij sama sebagian status dakwah, ya, di framing dan dicap sebagai seorang khawarij gara-gara beliau menjelaskan kepada umat yaitu zakat dan pajak. Masya Allah, miris Bu ya, sebagian ikhwan itu na'udzubillah lisannya sungguh tajam. Maka jangan seperti itu, ya. Berbeda pandangan itu, ya, jangan sampai, kalau bukan masalah yang benar-benar qat'i, jangan sampai kita saling menghajar. Sama masih muslim Bu, dia masih punya hak untuk kita dakwahi, ya. Jangan kita singkirkan dia, kucilkan, ya kan? Na'udzubillah. Taib, lanjut. Masih di bab yang mengucapkan salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata ta'jabu minal muslimi yamurru 'alal muslimi wa la yusallimu alaihi. Ini penghinaan Bu ya. Maknanya ialah sesungguhnya para malaikat itu heran terhadap muslim, ketemu muslim tetapi tidak mengucapkan salam. Heran Bu, kok iso ono muslim ketemu muslim tidak mengucapkan salam. Jadi mengucapkan salam itu bukan hanya kepada orang sudah ngaji, selama dia masih muslim ucapkan salam, ya. Kan ada tetangga-tetangga jenengan yang tidak jilbaban, kalau bisa tapi dia muslim, kalau bisa ucapkan salam, ya, assalamualaikum. Agar oh ini loh muslim, ternyata muslim ini mengajarkan saling mengucapkan salam. Terus lanjut, wa taqra'us salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Ini mungkin agak berat, yaitu engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal, selama dia masih muslim. Makanya tadi saya bilang saya sebut tadi kasir Bu, kasir yang mbak-mbak, nggih Mbak, matur nuwun Mbak, assalamualaikum. Begitu Bu, ya nggak kenal kan kita sama kasirnya. Dalam artian kita baru tahu itu ketemu pas di kasir. Ya udah selesai urusan, assalamualaikum. Misalnya suami belanja di mana, di yang hijau itu di Sakinah misalnya, ya. Maka ucapkan salam. Saya Masya Allah ya, melihat sebagian akhlak sebagian kaum lelaki di Sakinah itu, sebagian saya pernah lihat, yaitu selesai dari kasir, matur nuwun Mas, assalamualaikum, dijawab salam. Karena tahu Sakinah ini miliknya seorang muslim, pegawainya insya Allah semuanya muslim. Selesai urusan bayar membayar, akhirnya mengucapkan salam, ya. Apalagi kepada orang yang sudah kenal dan dia tahu adalah seorang muslim, ya. Sesama ibu-ibu TK, ya, ibu-ibu TK, maksudnya
Ibu-ibu dari anak panjenengan yang TK, ya ngucapkan salam Bu, jangan ngegeng, ya ngegeng orang-orang kaya sama orang-orang miskin lah, ya jangan ngegeng seperti itu, ya jangan ngegeng, yakni membuat grup-grup, ya sini ibu-ibu borju semuanya, ya tasnya branded, ya bajunya baju yang branded, yang ibu-ibu yang nggak branded nggak dimasukkan grup, jangan Bu, wallah jangan, ya jangan mengkotak-kotakkan manusia, ya kita ini hanya berbeda dengan apa Bu? Takwa. Kaya miskin, cantik jelek, S3 SMA, ya kan, apalagi kampus mahal, kampus murah, ya kan, kampus tengah kota, kampus pedalaman. Yang membedakan kita hanya masalah takwa, tidak lebih daripada itu. Jangan mengkotak-kotakkan manusia dengan dengan hal seperti itu. Semua sama di mata Allah, ya. Mau yang bajunya harga 1 juta sama yang 200.000 sama apa tidak di hadapan Allah? Sama. Bedanya hanya takwa. Titik, ya. Mau jenengan misalnya bisa pergi naik pesawat, yang satu cuma naik kereta ekonomi, sama daripada Allah. Yang membedakan hanya masalah takwa, ya. Jadi jangan membuat geng, ya. Jangan para ummahat, ya. Umat Islam ini sudah sedikit, jangan dikotak-kotakkan lagi dengan dengan geng-geng seperti itu, ya. Na'udzubillah. Kemudian kata Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla an yaftariqa." Ini sudah disebutkan. Man bada'a bil kalami qabla salami fala tujibuhu hatta yabda'a bis salam. Kata Nabi SAW bersabda, diriwayatkan Imam At-Tabrani dan Abu Nuaim, ya. Dalam sanadnya kata Nabi SAW katakan, barang siapa yang memulai pembicaraan sebelum mengucapkan salam, fala tujibuhu, maka jangan dijawab, hatta yabda'a bis salam, sampai dia mulai mengucapkan salam. Saya takjub sama seorang guru, ya, pernah kami jumpai di rumah belajar Thayyibah. Ketika dia mengajar, saya mau naik juga, saya mau ajar kelas 1-nya, ya. Ada Masya Allah, ketika ini guru nih ada murid yang terlambat, langsung budal-budal masuk. Mas, kamu udah mengucapkan salam? Sudah Ustaz, ngakunya. Teman-teman tanyain, teman-teman, kalian dengar gak ucapan dari fulan? Gak dengar Ustaz. Gak dengar kan? Tapi sudah, gak dengar. Dia bilang begitu. Mungkin dia malu-malu mengucapkan salamnya. Akhirnya keluar dulu nak. Ucapkan salam yang lantang, yang maksudnya yang terdengar, ya. Kamu seorang laki-laki, ya. Kemudian ketok pintunya, ya. Diajarkan Masya Allah adab seperti ini. Ini penting sekali. Agar agar kita ini sebagai seorang muslim menjadi orang yang yang sangat baik. Yang kedua sekarang di antara adab sesama muslim, an yushammitahu idza atasa, yaitu mengucapkan tashmit tatkala ada dari seorang muslim yang bersin. Ya, gampang ya insyaallah, ya. Bi an yaqula lahu idza hamidallaha ta'ala yarhamukallah, yaitu mengucapkan kalimat yarhamukallah tatkala dia bersin, atau tatkala dia sudah mengucapkan alhamdulillah, maka kita ucapkan yarhamukallah. Wa yaruddul atisu alaihi qailan, dan orang yang bersin menjawabnya kembali, menimpalinya kembali dengan ucapkan yaghfirullahu li walaka au yahdiyakumullahu wa yuslihu balakum, ya. Ya, yaitu semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni diriku dan dirimu, memberikan petunjuk kepada siapa? Diriku dan juga dirimu, memperbaiki urusanmu, ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum falyakul lahu akhuhu." Ya, maaf. "Idza atasa ahadukum falyakul lahu akhuhu yarhamukallah." Apabila salah seorang di antara kalian ada yang bersin, ya, hendaknya saudaranya mengatakan yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah, apabila saudaranya sudah mengucapkan yarhamukallah, falyakul lahu, maka hendaknya orang yang bersin tadi mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan kepada engkau yaitu petunjuk, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusanmu.
Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga pernah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi wa khaffada biha sautahu. Adapun Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bersin, beliau apa yang dilakukan? Meletakkan telapak tangannya atau pakaiannya di mana? Di mulutnya. Wa khaffada biha sautahu, dan dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Merendahkan suara. Betul ya, merendahkan suara ya. Merendahkan suaranya ya. Jadi jangan dibantar-bantar ke ya. Pakai tisu, acing ya. Sebagian perempuan kan kalau bersin acing ya. Ada juga orang yang bersinnya kencang itu ada bu ya, ya itu ya. Mentang-mentang, ini nikmat saya harus menceritakannya. salah pemahaman itu ya. Jadi kalau bersin direndahkan suaranya, dikecilkan, ya. Kayak apa namanya, bersinnya kucing mungkin ya, istilah begitu ya. Intinya orang yang bersin ya mengucapkan alhamdulillah, orang yang mendengar mengucapkan apa? Yarhamukallah ya. Orang yang bersin tadi mengucapkan lagi apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ada nikmat ya. Makanya kalau sesama ummahat ada yang bersin kayak begitu bu ya. Ya kayak begitu. Alhamdulillah. Yang dengar apa? Yarhamukallah. Saudaranya lagi bilang apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Naam. Dan suaranya apa? Direndahkan. Ojo dibanter-banter ke ya. Diget-get no ya. Tapi kalau perempuan insyaallah enggak ada ya. Enggak tahu kalau ada wallahu a'lam. Setahu saya enggak pernah jumpa. Nek lanang iku Bu. Iki. Stop nek lanang. Sebagian laki-laki itu top bam ya. Dibersih dibanter dipol-polno. Jarine apa? Aku nek enggak dipol enggak legoreng. Engko apa? Sik buntu gatel naudzubillah. Tapi dibanter no, bem keluar semua katanya. Tapi ini juga tidak dibenarkan. Naam. Yang keempat, yang ketiga, an ya'udahu idza marida wa yad'u lahu bisyafa'ati atau bisyifai, yaitu menjenguk tatkala sakit dan mendoakan dengan apa? Kesembuhan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslimi 'alal muslimi khamsun. Ya, hak muslim dari muslim yang lainnya ada 5. Raddus salam, menjawab salam, iyadatul marid, yaitu menjenguk yang sakit, wattibaul janaizi, mengikuti jenazahnya, mengiringi jenazahnya, wa ijabatud da'wati, yang keempat yaitu apa? Memenuhi undangan, wa tashmitul atisi, yang kelima yaitu apa? Mengucapkan tashmid kepada orang yang apa? Bersin ya. Ini adalah sunnah yang hendaknya kita kerjakan ya. Meskipun misalnya menjenguk itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Dalam artian apa? Kalau sudah sebagian jenguk ya sudah cukup, kita gugur bu. Jangan sampai nggak ada yang jenguk sama sekali, dijenguk ya, dilihat bagaimana keadaannya ya. Masya Allah ya, sekarang itu adanya WA itu sangat bagus di sebagian kejadian. Misalnya kemarin di di grupnya TK di rumah belajar itu ada kan yang masuk istri, saya enggak. Saya enggak ikut-ikut. Istri WA, istri ngabari udah waktu Isya apa maghrib saya lupa. Ada suaminya ayahandanya fulan kecelakaan. Allahu Akbar. Apa? Motornya ringsek katanya. Kemarin hari apa? Selasa. Tapi gimana kabarnya? Selamat gak suami? Ada selamat, cuman bengkak. Tapi yang nabrak harus dijahit. Ya, kenapa? Karena kepalanya harus dijahit karena benturan keras, dan katanya kemarin dapat info yaitu yang nabrak itu terindikasi mabuk. Ya. Terindikasi apa mabuk. Tuh loh Bu, Masya Allah Bu ya. Terkadang kita sudah benar tetapi diuji oleh orang lain. Makanya betul ya, Masya Allah, kajian Syafiq beliau mengatakan apa? Kita ini ujian bagi siapa? Orang lain. Orang lain ujian bagi kita, kita juga ujian bagi siapa? Orang lain ya.
Ujian kita ini menguji orang, ya. Jadi jangan mengira kalau sudah ngaji kita nggak bisa jadi ujian bagi, bisa jadi ujian orang lain. Misalnya apa? Mungkin lisan kita yang pedas, kita diuji. Ya maksudnya kita dengan kita ini Allah menguji sahabat kita misalnya, ya. Maka ya hendaknya kita ini saat diuji bersabar, ya. Taib. Walikaili Al-Bara ibn Azib, dan juga ucapan dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'iyadatil maridi wa tiba'il janaizi wa tashmitil atisi wa ibraril muqsimi wa nasril madhlumi wa ijabati da'i wa ifsa'is salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk apa? Yang pertama yaitu untuk menjenguk orang sakit. Kemudian apa? Mengiringi jenazah. Yang selanjutnya apa? Mengucapkan kalimat tashmid kepada orang yang bersin. Wa ibrari al-muqsim. Ibrari al-muqsim yaitu apa? Melaksanakan apa? Tuntutan sumpah. Ya, melaksanakan apa? Sumpah orang yang bersumpah, ya. Wa nasril madlum yaitu apa? Menolong orang yang terzalimi. Wa ijabatid da'i, memenuhi apa? Undangan. Wa ifsa'is salam, dan juga apa? Menebarkan apa? Salam, ya. Dijawab, Bu, ya. Dijenguk kalau sakit, ya. Dibawain apa kek, ya. Senang, Bu, orang sakit itu. Kenapa kalau kita dianjurkan untuk menjenguk? Karena dengan menjenguk itu membuat hati orang yang sedang sakit itu merasa apa? Bahwasanya dirinya ada kedudukan atau ada harga di mata orang yang menjenguk. Kami ulang, ya. Kenapa kok kita tetap disarankan menjenguk, ya? Dianjurkan untuk menjenguk tatkala melihat ada orang yang sakit. Kenapa? Agar apa? Agar memasukkan, agar hati, ya, ini dari sisi orang sedang sakit, ya. Hatinya itu akan merasa, oh aku ini ada apa? Ada harganya di mata siapa? Di mata fulan. Coba jenengan kalau pas sakit, misalnya nih pas sakit, moro-moro berita jenengan sakit ini sampai ke telinga Presiden Prabowo. Kemudian jenengan waktu dijaga suami dijenguk Pak Prabowo, ya apa, Bu? Ada, Masya Allah. Hah? Ada presiden ini, Masya Allah, memperhatikan apa? Rakyatnya ini. Tapi mungkin apa enggak, Bu, ya? Enggak mungkin gitu nih, ya. Paling banter apa? Paling banter mungkin apa? Tetangga, ya kan? Masya Allah, ya. Semoga Allah berikan hidayah dan penjagaan kepada presiden kita Bapak Prabowo, ya. Semoga Allah dikuatkan hatinya untuk menyingkirkan orang-orang yang buruk, ya kan, ya. Karena insya Allah Pak Prabowo itu mudah-mudahan orangnya lurus, diberikan hidayah terus. Memang tidak sempurna, Bu, ya, tetapi ya memang ada orang-orang yang merusak itu, semoga Allah hilangkan, ya. Na'udzubillah. Misalnya begitu, Bu, ya. Senang, Bu. Wah, dijenguk apa presiden. Misalnya jenengan lamaran, jenengan apa lah? Lamaran. Sebagian orang, ya, sebagian orang. Misalnya anak jenengan lamaran. Oh, ternyata keluarganya panjenengan, keluarga calon besannya panjenengan itu apa? Ada anaknya menteri. Kemudian apa? Datang, ada apa? Ada apa menterinya. Kemudian datang menterinya. Wah, berarti apa? Ada kehormatan tersendiri. Didatangnya apa? Seorang apa? Menteri misalnya. Kayak kemarin saya menghadiri sebuah pernikahan, ya. Saya kaget, Bu. Di Al-Akbar itu yang datang itu mantan panglima, Bu. Pak Yudo Margono. Wih, ajib ini orang. Masya Allah. Saya tanya kepada keluarganya, dari jalur mana Pak Yudo, Pak Panglima, mantan Panglima ini? Ini Ustadz, istri saya itu adalah anak paling bungsu, dan bapak mantan Panglima itu anak sulung, dan dia laki sendiri. Adik-adiknya semuanya perempuan. Nah, dia paling apa? Paling tua, ya. Oh, jadi jalur di situ. Masya Allah, ya. Masya Allah, ya. Nah ini yaitu apa? Dengan kita menjenguk itu
memasukkan kebahagiaan di hati orang yang sedang sakit. Di antara hati orang sedang sakit, ya, kebahagiaan apa? Yaitu apa? Merasakan bahwasanya apa? Dia ini ada harganya di mata orang yang menjenguk. Lalu apalagi misalnya, yaitu apa? Kebahagiaan yang kita bisa masukkan, yaitu apa? Tuh, kayak tadi membawakan makanan, itu kebahagiaan, Bu. Ya, apalagi mohon maaf ya, mohon maaf misalnya yang sakit ini seorang single parent misalnya, punya anak sudah, wis anakmu aku yang ngurus, kau tidak usah khawatir. Ini kebahagiaan juga loh, Bu. Anakmu aku yang urus, insya Allah selama kamu yang penting sembuh dulu. Anakmu sudah gampang, insya Allah Allah yang jaga melalui anak, misalnya begitu. Ya, kamu yang penting sembuh. Gembira dia, Bu. Jangan ditinggalkan sendiri. Ya, sesama muslim itu seperti jangan. Harus apa? Dikuatkan, saling menguatkan. Ya. Kebahagiaan apa lagi misalnya? Mohon maaf, kebahagiaan apa lagi misalnya? Yaitu apa? Berapa biaya operasi? Kata dokter, kok kamu nggak dioperasi? 30 juta misalnya. Nggak punya BPJS misalnya. Wes tak bayari operasi nih, menengo. Misalnya begitu. Tak biari operasi sampai kamu keluar ya, menengo ya. Misalnya begitu. Ada Masya Allah. Ini meringankan loh, Bu. Kan ada orang-orang di luar sana itu tidak punya apa BPJS misalnya. Yang punya BPJS alhamdulillah ya. Sedikit apa terbantu. Kayak kemarin kami ke rumah sakit Unar tuh, Bu ya. Jadi kami kan memiliki BPJS, Bu ya. Kemudian anak kami kebetulan sedang sakit. Lalu ngobrol sama seseorang. Sakit apa, Pak? Saya tanya. Mas, gigi saya yang paling belakang itu sudah goyang. Saya tanya, lu nggak bisa dicabut di puskesmas toh, Pak? Kok harus ke rumah sakit? Iya, Pak, nggak bisa di puskesmas. Oh, tanya. So, saya tanya iseng, ngapunten, Pak, saya mau tanya, Pak, panjenengan ini BPJS-nya yang berbayar apa tidak? Yang nggak berbayar, Pak. Oh, dalam benak saya, Bu ya, dalam benak saya, kan kami BPJS-nya yang bayar ya. Ada uang kami itu mungkin dipakai untuk mereka ini ya, mungkin ya. Saya senang gitu loh ya. Ada orang yang terbantu. Meskipun itu bukan uang saya, uang yang lain misalnya ya, saya nggak tahu, Bu ya. Ada Masya Allah, pemerintah kita ini sudah sangat baik, ya kan? Rakyatnya Masya Allah Masya Allah baik ya. Meskipun ada kekurangan, maka apa? Maka kita hendaknya apa? Memberikan apa? Kebahagiaan kepada orang-orang yang sedang sakit. Nah, lanjut. Nabi SAW juga bersabda, "Udu al-marida wa at'imul ja'i'a wa fukul 'aniyal asira." Kata Nabi SAW berkata kepada para sahabat, jenguklah orang-orang yang sakit, berikan makan orang-orang yang kelaparan, dan juga apa? Bebaskan para tawanan. Jenguk, Bu, orang sakit. Jenguk siapa? Orang-orang kelaparan. Banyak, Bu, orang kelaparan sekarang, Bu. Kasih mereka makan. Kalau kita misalnya hari ini bisa hanya makan dengan apa? Dengan buncis dan tahu misalnya sama nasi. Itu masih jauh lebih baik daripada apa? Orang-orang yang hari ini makan hanya apa? Hanya dengan nasi, kecap dan kerupuk. Iya atau tidak? Iya. Kalau seandainya hari ini kita bisa makan nasi, kerupuk dan kecap, itu masih jauh lebih baik daripada apa? Orang-orang yang sehari makan, sehari apa tidak makan. Ada nggak seperti itu? Ada. Cuman mungkin kita tidak nemu. Maka banyak-banyak kita bersyukur kalau setiap hari saat ini kita masih bisa makan. Meskipun mohon maaf ya, kita sekarang mengalami apa? Lesu dalam masalah ekonomi. Sabar, Bu. Insya Allah bisa kita lalu. Muslim itu gampang, Bu. Ada uang bisa beli lebih, maka apa? Pergunakan uang tersebut dengan apa? Bijak. Nggak ada uang, maka apa? Bertahan dengan apa? Dengan apa yang ada. Bukankah Nabi SAW dalam beberapa hari pernah dapurnya tidak ngebul? Nggak ngebul, Bu. Setiap hari dapur kita insya Allah ngebul ya. Nikmat, insya Allah bisa ngebul. Meskipun apa? Sederhana. Hanya disyukuri. Diajarkan sama anak-anak kita, kepada anak-anak kita agar apa? Banyak bersyukur. Misal, Mi, aku bosan ikan pindang terus, aku pengennya steak wagyu misalnya. Ajarkan sama anak-anak agar apa? Agar hidup sederhana. Kasih orang-orang makan. Banyak, Bu, orang-orang apa yang yang mereka tidak makan. Kelaparan banyak, Bu. Bahkan bukan hanya itu.
mereka sudah kelaparan, mohon maaf ya, rumahnya harus apa, disita bank misalnya. Ada lebih buruk lagi keadaannya, Bu. Makanya sekali lagi, nikmat rumah banyak-banyak apa, disyukuri. Nikmat bisa makan setiap hari meskipun sekarang menunya tidak semewah dulu, banyak-banyak apa, bersyukur. Ini kan masih punya rumah itu jauh lebih baik daripada apa yang rumahnya mau apa, disita. Ya apa rumah mau disita, Bu? Mau tinggal di mana? Mau tinggal di emperan toko? Mau tinggal di mana? Di emperan masjid? Mau tinggal di mana? Mau tinggal di di pinggir jalan? Ya Allah, berat, Bu. Wallah berat. Jenengan punya motor itu jauh lebih baik daripada punya apa? Sepeda ontel. Jenengan punya mobil mungkin harga 100 juta itu lebih baik daripada hanya sekedar punya apa? Motor misalnya. Hanya semua kita syukuri. Terlalu banyak nikmat dari Allah Ta'ala yang belum pernah kita apa, mensyukurinya. Terlalu banyak. Coba ummahat sebagian, lihat lemarinya, berapa banyak pakaian yang dimiliki. Wah, banyak. Pernah enggak saat pakai pakaian, alhamdulillah ya Allah masih punya apa, pakaian ini. Makanya kan kalau pakai pakaian kan disuruh membaca apa, doa. Hafalkan doanya? Insya Allah. Kalau enggak hafal ya tak suruh ngafalin ya. Hafalkan doanya, Bu. Alhamdulillah, Senin bisa pakaian ini, ya apa tidak? Senin pagi sama Senin sore, misalnya Senin pagi acara seminar sama suami, Senin sore acara apa? Acara nikahan sama suami, ikut suami. Bisa beda apa tidak sebagian umat? Bisa. Nikmat, Bu. Pula nikmat. Apalagi besok pagi ada apa? Ada ikut suami luar kota, beda lagi tuh pakaiannya. Nikmat, wallah nikmat. Tapi jarang dari kita, ya, jarang dari sebagian kaum muslimin mau mensyukuri nikmat yang begitu apa, banyak. Udah gitu bukan hanya itu, ya, udah punya pakaian bagus misalnya apa, punya pembantu lagi, wah dia nggak capek-capek apa, nyuci, nggak capek-capek setrika, nggak capek-capek apa, jemur, nikmat. Sedangkan di luar sana masih banyak orang-orang yang apa, membutuhkan. Ketahuilah, ingat-ingat betul ya, ucapan yang sangat bagus, yaitu apa? Nikmat yang kita dapatkan sekarang itu adalah nikmat yang diidam-idamkan oleh sebagian besar manusia di luar sana. Yang nikmat ini kita mungkin merasa kurang, tetapi apa? Masih banyak nikmat yang apa? Ingin dirasakan oleh orang lain sebagaimana yang kita rasakan sekarang. Masih banyak. Maka dari itu para ummahat, ya, sekali lagi ya, milikilah hati apa yang qanaah, yaitu apa, ridho, nerimo dengan segala pemberian siapa? Allah Ta'ala. Jangan menuntut suami terlalu apa, jangan suami lebih. Karena apa? Bisa jadi tuntutan panjenengan kepada suami terhadap sesuatu, ya, sesuatu hal urusan dunia, menjadikan apa? Suami panjenengan menjadi apa? Gelap mata, sehingga apa? Korupsi, sehingga apa? Nyolong, sehingga apa? Jambret, sehingga apa? Begal. Demi apa? Demi yaitu apa? Keinginan yang sesaat, ya, yang seharusnya bisa diempet terlebih dahulu. Jadi para ummahat sekali lagi, saling menjenguk, kalau ada yang sakit dikunjungi, tanyai kabar, dibawain oleh-oleh, ya. Kemudian dibuat gembira misalnya, ya, itu, dan yang lain-lain. Misalnya ya. Ini membuat gembira juga. Ini yang kami rasakan dahulu, ya, di keluarga kami. Yaitu apa? Tatkala di salah satu rumah sakit ya, kan waktu itu keluarga itu sulit dapat kamar. Kemudian ada dari kawan, misalnya dari salah satu anggota keluarga itu punya kawan, yang dimana kawan ini punya channel kepala rumah sakitnya, Bu. Bu, ajib, Bu. Punya channel kepala rumah sakit. Gimana ayahmu, ditanya, ya, belum masuk. Rumah sakit mana? Rumah sakit ini. Sebentar ya, tak telepon temanku dulu. Ditelepon langsung, Bu. Langsung ditelepon, ya, ini kok sudah dari atas, Bu, ya. Dari atas langsung ke bawah. Langsung dibawa sama siapa? Dibawa sama perawatnya, dipindah ke sebuah ruangan yang memang apa, diinginkan oleh keluarga kami ketika itu. Oh, insyaallah nikmat. Ini memasukkan apa? Gembira di hati siapa? Orang yang sedang sakit, terutama keluarganya juga. Dan yang lain-lain yang hendaknya apa? Kita banyak-banyak, yaitu apa? Banyak menjenguk orang sakit, dan tidak lupa apa? Bersyukur atas nikmat sehat. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pertemuan mendatang kita lanjut pada poin yang keempat,
yaitu apa? Menyaksikan jenazahnya atau mengiringi apa jenazahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang soleh dan solihah, mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.